manusia pertama itu laki-laki? Sekarang saya menjawab pertanyaan Beatrix. Nah, ini ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan mau laki-laki duluan jadi kepala, jadi teladan, jadi contoh. Maka di dalam keluarga ada papa, ada mama. Papa itu yang harus menjadi kepala keluarga. Artinya apa? Artinya papa yang harus berani pikul tanggung jawab lebih besar. Papa yang harus menjadi pengajar untuk mama dan untuk semua anak-anak. Karena ini rencananya Tuhan. Maka Tuhan ciptakan laki-laki lebih dulu. Wah, berarti laki-laki lebih hebat dari perempuan? Bukan. Berarti laki-laki Tuhan lebih sayang daripada perempuan? Bukan. Lalu apa dong? Tuhan mau supaya laki-laki mencontoh Tuhan di dalam menjadi kepala yang berani untuk bertanggung jawab, yang berani mencintai, yang berani untuk memikul kesulitan lebih besar. Laki-laki harus menjadi kepala, harus menjadi contoh. Nah, itu sebabnya laki-laki lebih dulu, baru setelah itu perempuan. Laki-laki yang akan membimbing perempuan, mengajar perempuan, dan juga memberikan teladan, memberikan diri untuk rela berkorban, untuk melindungi perempuan, dan juga untuk seluruh anak-anak. Itu sebabnya kepala keluarga adalah laki-laki, dan Tuhan meskipun memberikan posisi, memberikan kedudukan kepada laki-laki sebagai pemimpin, sebagai kepala, tapi Tuhan tidak mau perempuan direndahkan, sebab perempuan dan laki-laki tetap sama. Jadi laki-laki menjadi kepala, dan perempuan tunduk kepada laki-laki. Tapi tetap Tuhan tidak lihat dua ini beda. Tuhan tidak anggap perempuan lebih rendah dari laki-laki. Tuhan tidak anggap laki-laki lebih penting dari perempuan. Laki-laki dan perempuan sama. Maka di dalam kitab Kejadian dikatakan, Allah menciptakan manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik laki-laki dan perempuan, dua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hani, aku mau tanya kenapa binatang tak punya loh? Pertanyaan dari Rafael. Nah, ini pertanyaan tentang roh. Ini bisa dijawab dengan ada dua jawaban. Yang pertama adalah kalau roh itu artinya nafas. Nah, ini orang di perjanjian lama, itu mereka tidak bedakan antara roh dan nafas. Jadi apakah binatang ada roh? Ada. Sama seperti kita ada roh, tapi maksudnya nafas. Nah, jadi sama seperti binatang ada nafas, demikian manusia ada nafas. Dan Tuhan itu adalah pemilik seluruh nafas. Jadi artinya Tuhanlah yang memberi hidup, dan Tuhan juga yang akan mengambil hidup. Maka binatang juga tidak hidup selamanya. Mereka akan lahir, atau menetas dari telur, atau apapun, lalu kemudian bertumbuh, lalu menjadi dewasa, kemudian tua, lalu mati. Mirip dengan manusia. Tapi kita mesti tahu bahwa maut datang, dan akhirnya manusia tidak bisa hidup seterusnya, itu karena dosa. Dan seluruh alam menjadi rusak juga karena manusia berdosa. Tapi Tuhan berjanji akan memperbaiki semuanya. Nah, itu sebabnya akan ada ciptaan baru, termasuk binatang-binatang akan Tuhan jadikan di dalam keadaan yang sempurna dan baik. Nah, tapi beda dengan manusia. Kalau roh manusia, itu menandakan tentang dirinya manusia. Misalnya saya ada roh di dalam. Apakah sama antara roh saya dengan roh binatang? Beda. Bedanya apa? Bedanya roh binatang itu menandakan dia hidup. Sedangkan roh saya menandakan saya hidup secara selama-lamanya. Roh manusia tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang. Kita bisa terpisah antara roh dan tubuh, itu namanya kematian fisik. Tetapi roh kita tidak akan hilang, roh kita akan ada terus. Entah itu ada terus di hadapan Tuhan karena kita percaya Tuhan, atau ada terus di dalam pembuangan karena kita tidak mau datang ke Tuhan dan kita berdosa. Nah, kalau begitu, roh manusia adalah roh yang akan pergi ke Tuhan ketika kita mati, sampai nanti badan kita yang baru dibangkitkan, lalu Tuhan akan menyatukan kembali roh kita dengan tubuh kebangkitan. Nah, itu bedanya roh manusia dengan roh binatang. Jadi sekali lagi, binatang cuma punya roh dalam arti pernah hidup, tapi kalau dia mati, nafasnya berhenti dan rohnya juga habis. Lain dengan manusia. Kiranya jawaban ini dapat memberi berkat. Saya ingin bertanya, di Alkitab tertulis saat Adam berdosa, Allah berjalan mencari Adam. Tapi kok bisa kan Allah adalah roh? Terima kasih. Pertanyaan berikut dari Valerie. Allah itu roh, tapi Allah mampu menyatakan diri. Jadi Allah bukan terbatas, Allah tidak terbatas, Allah bisa menampakkan diri. Nah, ini bedanya pengertian kita tentang roh yang terbatas dengan Allah. Allah bukan roh yang terbatas. Jadi Allah bisa menyatakan diri, bisa mempunyai wujud jika dia mau.
bisa menjadi seperti yang tidak kelihatan jika dia mau. Bisa menjadi yang tidak bisa ditangkap pikiran manusia jika dia mau. Bisa berupa seperti api atau menunjukkan diri seperti awan yang kelam, menunjukkan diri di dalam angin badai, menunjukkan diri di dalam kelihatan seperti manusia. Nah, ini cara Allah yang beragam. Tuhan menyatakan diri di dalam banyak cara. Lalu di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa anak Allah, ini anak Allah pribadi kedua dari Tritunggal. Anak-anak mesti mengerti Tritunggal ya, nanti belajar lagi tentang Tritunggal. Nah, pribadi kedua dari Tritunggal, dia menjadi manusia. Kali ini Yesus Kristus menjadi manusia itu bukan kelihatan seperti manusia. Dia benar-benar menjadi manusia. Nah, ini cara Tuhan menyatakan diri. Jadi di perjanjian lama Allah Bapa menyatakan diri di dalam banyak cara. Di perjanjian baru Allah Anak datang menjadi manusia. Bukan kelihatan seperti manusia saja, tapi benar-benar jadi sama seperti kita. Bedanya dia tidak berdosa. Kiranya jawaban ini dapat memberi berkat.